Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dini Adriani Abidin dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan sedikit memberikan pemaparan materi yang mengenai sumber dana jangka menengah dengan jangka panjang. Adapun sedikit dari materinya, itu hampir sebagian besar perusahaan tidak memperoleh sumber dana tanpa penggunaan jaminan, memberikan berbagai jaminan pada pihak pemberi dana. Dengan artian jangka menengah merupakan kredit menggunakan jaminan menunjukkan kredit berjangka waktu 1 tahun yang pada umumnya kurang lebih dari 10 tahun. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian sumber dana jangka menengah. Jangka menengah memberikan beberapa bagian. Yang pertama itu jenis-jenis jangka menengah ada 3, yaitu trial loan, equipment loan, dan leasing. Yang dimaksud dengan ketiga jenis-jenis jangka menengah, yang pertama trial loan itu kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Misalnya dibayar kembali dengan angsuran selama periode tertentu dengan setiap bulan atau setiap tahunnya. Sedangkan equipment loan itu pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru, biasanya dibiayai mudah diperjualbelikan. Sedangkan leasing itu persetujuan kontrak pemilik atau pihak menyewakan untuk menggunakan jasa selama periode tertentu. Sedikit dari leasing. Adapun pihak-pihak yang terlibat proses pemberian fasilitas leasing. Yang pertama lessor, kedua lessee, dan kedua supplier dan asuransi. Yang dimaksud dengan lessor itu membiayai keinginan para nasabah untuk memperoleh barang-barang modal. Sedangkan lessee itu mengajukan permohonan leasing kepada lessor memperoleh barang modal yang digunakan. Sedangkan supplier, pedagang menyediakan barang yang akan disewakan sesuai perjanjian nasabah dengan lessee dengan supplier dapat bertindak sebagai lessor. Sedangkan asuransi perusahaan menggunakan resiko perjanjian antara lessor dengan lessee karena lessee dikenakan biaya asuransi jika terjadi sesuatu. Adapun lagi bagian-bagian dari sumber dana menengah jangka menengah, yang pertama itu pinjaman berjangka. Pinjaman berjangka ada beberapa bagian. Yang pertama itu jumlah dengan jatuh tempo pinjaman, tanggal pembayaran, ketentuan standar dan pembatas, tanggal pembayaran, tingkat bunga, dan tujuan pinjaman. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang sumber dana jangka menengah. Di sini saya akan menjelaskan lagi sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu yang lebih dari 10 tahunnya. Maka kredit dapat dikategorikan sebagai kredit jangka panjang. Adapun jenis-jenis jangka panjang ada 3. Yang pertama itu obligasi, saham referen, dan saham biasa. Di sini kita akan menjelaskan dengan obligasi. Apa yang dimaksud dengan obligasi yaitu surat pengakuan hutang kepada pihak lain yang memiliki nilai normal tertentu dan jangka waktu tertentu, yang artinya jatuh tempo. Perusahaan yang mengeluarkan diwajibkan bunga yang tertera pada surat. Adapun istilah obligasi ada 3. Yang pertama nilai nominal, tingkat bunga, dan jatuh tempo. Terus jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi ada beberapa bagian. Yang pertama debentur. Debentur itu yang artinya hutang jangka panjang tanpa jaminan, dan sedangkan debentur bernilai rendah yang artinya hutang tanpa jaminan dengan tuntunan aktiva di bawah debentur. Ketiga obligasi penghasilan, keempat obligasi sampah, kelima obligasi hipotek, keenam obligasi berseri, ketujuh obligasi sertifikat perwalian peralatan. Tadi jenis-jenis sumber dana jangka panjang ada 3. Yang pertama obligasi sudah saya tadi jelaskan. Sekarang saham referen. Saham referen adalah tanda bukti kepemilikan dan penyertaan pemegangnya perusahaan yang menyewakan saham, yang artinya emitmen. Saham merupakan bukti pengambilan peserta dari suatu perusahaan yang berbentuk PT perusahaan. Adapun jenis-jenis saham referen, yang pertama hak pemberian suara, kedua penarikan kembali saham referen,
ketiga penggunaan saham referen dalam pendanaan, dan adapun yang ketiga jenis-jenis sumber dana jangka panjang, yaitu saham biasa. Nah, saham biasa ini merupakan pemilik akhir perusahaan secara kelompok memiliki perusahaan, memegang risiko terakhir kepemilikan, kewajiban dibatasi sejumlah investasi. Nah, adapun istilah dari saham biasa, yang pertama saham diotorisasi, saham yang diterbitkan dan saham yang beredar. Yang kedua itu nilai nominal, yang ketiga nilai buku dan likuiditas, yang keempat nilai pasar. Nah, adapun juga bagian dari saham biasa itu hak pemegang saham biasa. Yang pertama itu hak memberikan suara, yang kedua hak untuk membeli saham baru, yang ketiga hak memperoleh pembayaran dividen, yang keempat itu hak atau aktiva setelah pembayaran yang lebih senior dalam likuidasi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari pemaparan materi yang sempat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan terima kasih. Wassalam.